Setelah mendapatkan amunisi tambahan para pemain diaspora, termasuk yang terbaru, May Silgers dan Eliana Reinders, Indonesia berubah jadi tim yang semula paling diremehkan, kini jadi lawan yang mesti dihindari. Yap, tim-tim di grup C, putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 sekarang ini meyakini pasukan Shinteong adalah lawan yang sulit untuk ditundukkan, kendati secara ranking adalah yang paling bontot. Arab Saudi dan Australia, dua tim langganan Piala Dunia udah membuktikannya kemarin, di mana mereka beneran dibuat frustasi oleh permainan Indonesia yang beneran udah nggak kayak yang dulu, yang gampang banget diobok-obok. Nah, melihat segala hal yang ada, wajar jika Coach Shin berani menargetkan poin penuh kala bersua Bahrain dan China di bulan Oktober ini. Karena ya, secara kualitas, tim ini sejatinya punya kapasitas untuk itu. Maka hal yang wajar jika Bahrain pun sekarang benar-benar sangat serius menatap laga melawan Indonesia 10 Oktober mendatang. Namun, lain Bahrain, lain pula dengan China. Tim yang sejak awal udah gembar-gembor, enggak federasinya, enggak medianya, kini seolah-olah sedang menjalani penderitaan yang semacam senjata makan tuan gitu. Bahkan saking memalukannya, media dan federasi di sana sampai dihujat fansnya sendiri. Ditambah komentar dari mantan pemain timnas Argentina, yakni Carlos Tevez yang benar-benar membuat publik China makin yakin kalau timnas mereka lebih baik kalah melawan Indonesia agar federasi melek mata kalau sepak bola China emang lagi bapuk-bapuknya. Found in every scar, rise from pain to reach the stars. Timnas China benar-benar jadi tim yang paling berisik di antara semua peserta di grup C. Apalagi kalau urusannya udah sama Indonesia. Walah, nggak tahu kenapa ya, bawaannya julid mulu nih mereka. Yap, entah ketar-ketir atau gimana, mereka sampai menyiapkan berbagai siasat agar Indonesia tidak bisa memetik poin saat away ke sana. Terbaru beberapa hari kebelakang mendadak ramai berita tentang China yang akan melaporkan Indonesia ke AFC perkara soal naturalisasi May Silgers dan Eliana Reinders yang dianggap melanggar aturan karena sumpah WNI-nya tidak dilakukan di Indonesia. Memang ketika itu proses pengambilan sumpah WNI kedua pemain tersebut dilakukan di KBRI di Brussels, Belgia. Sementara pemain lain mengambil sumpah WNI di kantor Kemenkumham Jakarta. Oleh karenanya, China sampai mengancam akan melaporkan Indonesia ke AFC dan meminta sanksi berupa WO apabila Mace dan Eliano turun di laga melawan China. Tentu saja alasan yang dipakai oleh China sama sekali nggak masuk akal dan nggak mendasar, atau lebih tepatnya tolol sih. Karena FIFA sendiri udah ACC, begitu pula dengan AFC. Jadi apa yang dipermasalahkan? Kan gitu. Maka hal yang wajar kalau setelah berita ini muncul, Federasi China dan media yang mengabarkan itu, yakni 163.com, mendapatkan kecaman dari publik China itu sendiri. Apa mentalitasmu? Dia bahkan memikirkan hal yang mustahil tanpa mengandalkan kekuatan sendiri untuk menang. Semuanya dilakukan sesuai aturan, berhenti menulis omong kosong. Tegas salah seorang supporter China dikutip dari 163.com, sebagaimana dilansir dari Football Indonesia News. Yap, sejatinya sebelum mencari ontran-ontran dengan menyeret AFC, Federasi Sepak Bola China atau CFA sudah terlebih dahulu mengakali agar Indonesia susah payah ketika datang ke China, yakni memindahkan venue ke Qingdao. Selain tujuannya ingin membuat stamina pemain timnas drop karena akan menempuh jarak yang lebih jauh, cuaca di Qingdao terbilang dingin, sehingga itu akan dinilai menyulitkan karena habis main di Bahrain dengan cuaca panas. Nah, entah polos atau emang bego, mereka lupa kita punya Pak Erik yang sebagai ketua umum sangat paham hal-hal begituan. Jadilah disewakan pesawat khusus yang memungkinkan pasukan Garuda gak akan menempuh perjalanan yang memakan waktu belasan jam. Dikutip dari 163.com, Federasi China dinilai salah perhitungan dan malahan menjadikan ini senjata makan tuan bagi timnas mereka sendiri. Sebab timnas China diketahui yang akan bertandang dulu ke Australia PP dengan pesawat ekonomi. Ingat ya, ekonomi. Kita mah charter. Kabarnya justru akan keduluan Indonesia untuk tiba di Qingdao. Tim Indonesia berangkat lebih awal dari kami dan waktu perjalanan lebih singkat dari kami. Artinya, selama tidak ada kecelakaan, timnas Indonesia akan tiba di Qingdao sebelum China.
Dari segi waktu, timnas Indonesia bisa mengatur sesi latihan di Qingdao pada hari itu, agar para pemain bisa pulih. Namun, sangat mustahil bagi China untuk mengatur latihan pada hari itu. Tulis media China 163.com. Lebih lanjut dikutip dari Blitz_News_Football. Perjalanan timnas China menggunakan pesawat komersial ini diprediksi bakal menghabiskan waktu 18 jam untuk tiba di Qingdao dari Adelaide, Australia. Nah, China sendiri diperkirakan akan tiba di Qingdao pada 11 Oktober 2024 tengah malam. Atau pahitnya di tanggal 12 Oktober 2024 dini hari, karena ya gitu, pesawatnya ekonomi. Situasi ini berbanding terbalik dengan timnas Indonesia, di mana timnas Indonesia yang difasilitasi pesawat sewaan diperkirakan bakal tiba lebih dulu di Qingdao selama tidak terjadi hambatan. Dan bila dihitung-hitung, penerbangan langsung dari Manama, ibu kota Bahrain, ke lokasi pertandingan hanya memakan waktu kurang lebih 9 jam. Nah loh, beda jauh kan? Makan tuh jarak jauh. Yang tuan rumah siapa, yang pelat siapa. Hadeh. Dreams shatter like broken glass. Lies from ruins, forget the past. Stumble in darkness, cry for dawn. I woke up night till hope was gone. Fist bloody from punching truth. Rise again, ignite my youth. From the depths of despair we soar. Broken wings no more. In the fire we are reborn. Rise again, ignite. Yap, segala hal yang terjadi dengan China pada akhirnya benar-benar membuktikan kalau jangan koar-koar sebelum bola ditendang. Karena ya hasilnya bisa pedih. Mereka yang saat drawing mengatakan Indonesia adalah tim terlemah, nyatanya justru mereka sendiri yang terdampar di dasar klasemen dengan 0 poin. Terlebih sekarang timnas China lagi dihadapkan pada banyak masalah internal. Mulai dari isu perpecahan ruang ganti, amukan supporter serta cedera yang menerpa beberapa pemain penting seperti Wu Lei, Alan Douglas Burgers, Zhejiang, dan Lin Liangming. Ya mungkin Branko Ivankovic bisa aja sih memanggil Stephen Chow dari tim Shaolin Soccer. Tapi jelas itu nggak boleh dong karena terlalu OP nanti jadinya. Kalau ini Liga 3 boleh lah, kan bisa sekalian adu kungfu. Canda kungfu. Nah, melihat segala realita yang ada, wajar jika sekarang tak sedikit pihak-pihak yang berbalik mendukung Indonesia. Di mana salah satunya adalah Carlos Tevez, mantan pemain kesayangan Sir Alex Ferguson tapi durhaka. Yap, Tevez sendiri pada tahun 2013 silam pernah datang ke Indonesia saat masih membela Juventus dan tanding melawan ESL All Stars. Nah, menurutnya, perbandingan sepak bola Indonesia saat ini dirasa jauh berbeda dan udah mengarah ke arah yang lebih baik. Apalagi saat ia melihat progres timnas sejak tanding melawan Argentina, Tevez menilai itu adalah hal yang positif. Berbeda dengan China, ia yang pernah main buat salah satu tim di sana, yakni Shanghai Shenhua, menilai level sepak bola China sangatlah buruk dan gak pernah ada kemajuan. Malah yang ada semakin menurun. Menurutnya, para pemain di China punya teknik sepak bola yang buruk. Dan bahkan ia sendiri mengatakan dalam 50 tahun ke depan semuanya gak akan ada banyak yang berubah. Para pemain China tidak memiliki kemampuan teknik yang bagus. Mereka sangat buruk, tidak seperti pemain-pemain Eropa atau Amerika Selatan. Di China, mereka tidak belajar bermain sepak bola sejak masih kecil. Sepak bolanya berbeda. Kupikir, bahkan dalam 50 tahun, China tidak akan bisa bersaing termaksud dengan Indonesia yang sekarang ini mengalami banyak peningkatan dibanding 1 dekade lalu. Ucap Tevez kepada SFR Sport. Rise again, ignite my youth. From the depths of despair we soar. Broken wings no more. In the fire we are reborn. Rise again, ignite my youth. Screams of anger. Ya, melihat segala hal yang ada, wajar jika sekarang situasinya berbanding terbalik. China benar-benar hancur reputasinya, apalagi setelah lapangan mereka mendapatkan kritik dari Pak Sumarji karena dinilai terlalu buruk. Kalau soal lapangan sih, kami juga nggak mau kritik lah. Wong tahu sendiri GBK kayak gimana. Mungkin itu juga sengaja dilakukan mereka karena tahu nih, kalau timnas kita dikasih rumput yang bagus, mainnya pun juga akan bagus. Namun yang jelas, secara umum, kekuatan Indonesia sekarang beneran gak bisa lagi dianggap sebagai tim kemarin sore. Dan menurut media China lainnya, yakni Zhao Bao, timnas China dinilai akan sangat sulit mengalahkan Indonesia karena sekarang banyak diisi pemain yang main di luar negeri. Indonesia telah menaturalisasi 2 pemain lagi yang bermain di Eredivisie Belanda. Kedua pemain tersebut dapat tampil dalam kualifikasi Piala Dunia bulan ini melawan Bahrain dan China, sehingga meningkatkan harapan tim untuk meraih poin. Tulis Zhao Bao. Nah, selain Zhao Bao,
Ada juga nih media New QQ yang menyebut bertambahnya Missile Girls dan Eliano Rangers akan membuat China dalam ancaman besar dan akan semakin sulit menembus lini pertahanan tim Garuda. Naturalisasi Hill Girls tidak diragukan lagi, merupakan ancaman terbesar yang dihadapi tim China. Tim nasional China kalah dalam kedua pertandingan dan berada di dasar klasemen, sementara Indonesia menahan dengan Arab Saudi dan Australia. Penambahan kekuatan di skuad Indonesia memberi mereka lebih banyak keuntungan psikologis dalam laga melawan China, sementara pelatih China, Ivan Kovic, menghadapi tekanan yang lebih besar. Tulis New QQ. Yap, terlepas dari apapun, pokoknya sebisa mungkin 2 laga di bulan Oktober ini harus benar-benar dimanfaatkan dengan baik. Semoga aja sih kita bisa meraih 6 poin sesuai misi dari coach Shin serta para pemain. Karena dengan begitu, ketika melawan Jepang dan Arab pada bulan November nanti, dinilai akan jauh lebih enak secara moral. Dan kalau kita bisa menang, sudah pasti akan membuat pemain-pemain grade A lainnya makin yakin dengan progres ini. Tentunya kita hanya bisa berdoa dan mendukung. Selebihnya mudah-mudahan para pemain bisa tampil dalam form terbaiknya. Dan semoga nih gak ada hal-hal aneh yang akan dilakukan oleh wasit, terutama ya pas lawan Bahrain sih. Karena tahu sendiri kan gimana resenya wasit-wasit kalau udah urusan sesama Jazirah Arab. Bukannya seuzon, tapi berkaca dari pengalaman aja, kan gitu. Intinya tetap semangat Garuda, gaspol, gak usah minder, dan fight habis-habisan, oke? Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa Timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan Timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung Timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.